Dalam pengobatan tradisional di Malaysia, daun-daunan besar dari Santosoma dimanfaatkan sebagai selimut untuk pasien yang mengalami demam karena rasa yang dingin dan memberikan kenyamanan yang temporer. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, silakan bersubscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Idwa TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Yang salah satu nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti dah tidak asing lagi dengan namanya talas. Banyak jenis talas-talasan yang tumbuh di Indonesia, yaitu salah satunya adalah talas Belitung atau kimpul, atau disebut juga dengan bentul, yaitu spesies tumbuhan berbunga tropis yang menghasilkan umbi-umbian berpati yang dapat dikonsumsi atau dimakan. Tanaman ini termasuk suku talas-talasan yang berasal dari Amerika tropis, tetapi kini telah tersebar di berbagai bagian dunia. Di Bolivia tanaman ini disebut dengan walusa, di Kolombia disebut dengan bore, di Costa disebut dengan macal, di Meksiko mafava, dan di Panama disebut otoy. Tanaman kimpul ini dibawa masuk ke Asia pada sekitaran abad ke-19. Tanaman ini dikenal di Indonesia dengan berbagai nama, seperti orang Betawi dan Sunda menyebutnya kimpul, sedangkan di Jawa sana disebut dengan kimpul atau glitung atau bisono atau busil atau bentul, atau lebih banyak orang menyebutnya bote. Ada juga yang menyebutnya dengan linjik. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi tanaman talas Belitung atau kimpul atau bentul. Kingdom masuk pada plantae, divisi Spermatophyta, kelas monokotil Ledoneae, ordo Arales atau Alismatales, famili Araceae, subfamili Aroideae, bangsa Calidiae, genus Santosoma, spesies Santosoma sagitifolium. Kalau menurut Hooker dijelaskan talas ini disebut herba yang menahun dengan semacam umbi palsu yang tumbuh di bawah tanah. Dari biang umbi muncul anak-anak umbi yang dapat dipanen nantinya. Anak-anak umbi atau disebut etnik biasanya dapat dipanen setelah berumur 9 sampai 11 bulan. Sedangkan daun-daun yang berukuran besar, bertangkai panjang yang muncul tegak dan berumbi batang. Helai daun berbentuk perisai seperti mata panah, tingginya hingga 1 sampai 2 meter. Bunga talas Belitung tersusun dalam tongkol yang terlindung oleh seludang, panjangnya sekitar 12 sampai 25 cm. Terbagi dua atas seludang bagian atas yang terbuka dan bagian bawah yang mengembung dan tertutup. Tongkol sedikit lebih panjang dari seludang. Dengan bunga-bunga betina duduk pada bagian bawah, bunga-bunga jantan pada bagian atas. Dibatasi oleh bagian berisi bunga-bunga steril. Tidak sedikit orang menyamakan antara talas dengan kimpul. Kimpul dengan talas lainnya itu berbeda berdasarkan bentuk umbi dan daunnya. Talas Belitung ini dimakan umbi anaknya, dan talas Bogor dimakan umbi induknya. Umbi talas Belitung rasanya agak berlendir dan tidak seenak talas Bogor. Bote atau kimpul diperkirakan berasal dari benua Afrika Selatan bagian utara. Telah dibudidayakan sejak zaman kuno, tanaman ini kemudian menyebar ke Kepulauan Antillen dan Amerika Tengah.
Di beberapa negara tanaman ini ditanam secara tumpang sari untuk mengendalikan gulma dan sebagai naungan bagi tanaman yang sedang dalam masa awal pertumbuhan. Xanthosoma atau talas-talasan adalah jenis tumbuhan dari wilayah hutan hujan tropika. Secara alami tumbuhan ini hidup di bawah naungan hutan rindang, tetapi dalam kultivasinya ia dapat tumbuh baik di lahan-lahan pertanian terbuka dengan sinar matahari penuh. Meskipun cukup tahan dengan tanah yang mengandung garam, Xanthosoma tidak tahan terhadap penggenangan air dan memerlukan tanah yang berdrainase baik. Tanaman kimpul dapat dimanfaatkan daun yang mudanya sebagai sayuran, sebagai bahan makanan. Umbinya dapat diolah dengan berbagai cara, direbus, dibakar, dikukus, dibuat bubur atau digoreng. Dan juga dapat digunakan campuran sup kental atau dibuat salad. Dapat juga diolah menjadi tepung untuk dijadikan kue kering atau puding. Kimpul baik juga untuk dijadikan keripik atau bolu talas. Dalam pengobatan tradisional di Malaysia, daun-daunan besar dari Xanthosoma dimanfaatkan sebagai selimut untuk pasien yang mengalami demam karena rasa yang dingin dan memberikan kenyamanan yang temporer. Di Filipina, getah dari perbungaan digunakan untuk menyembuhkan luka dan sebagai penawar racun untuk gigitan dan sengatan serangga. Di Indonesia, umbi Xanthosoma dianggap berkhasiat sebagai obat sakit bisul. Kandungan karbohidrat dari kimpul selanjutnya dapat diolah untuk menghasilkan bioetanol. Kimpul termasuk salah satu komoditas sumber karbohidrat. Selain itu, umbi kimpul mengandung protein lemak, vitamin, dan mineral. Selain mengandung senyawa gizi, kimpul juga mengandung senyawa anti gizi yaitu kalsium oksalat yang menyebabkan rasa gatal ketika dikonsumsi mentah. Di berbagai negara, talas belitung dijadikan bahan makanan kuliner seperti di Brazil, daunnya dijual dengan nama taioba. Umbinya disebut nampi atau malanga. Juga digunakan bahan kuliner. Di Karibia, Spanyol, tanaman ini dan umbinya disebut yautia. Dan biasanya dijadikan suatu masakan rebusan atau sup atau cukup direbus biasa seperti kentang. Dan digunakan sebagai masakan khas Karibia seperti pasteles dan mondongo atau rebusan. Republik Dominika memiliki versi lain. Umbi tanaman talas belitung dihaluskan campur dengan pisang hijau untuk dijadikan gorengan kroket yang dicampur daging sapi cincang atau daging lainnya. Di Suriname dan Belanda, tanaman ini disebut dengan tayer. Parutan umbinya dipanggang dengan ayam, jus buah, daging asin, dan rempah-rempah untuk dijadikan masakan populer Suriname yaitu pom. Dapat dimakan bersama dengan nasi atau roti, dan makanan ini umum disajikan dalam acara kumpul keluarga atau aktivitas lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan. Jangan lupa sertakan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Dan Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.